Saya ucapkan selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu, kebaikan, kemurahan Tuhan terus nyata sehingga saudara dan saya dapat memuji, dapat menyembah, mengagungkan nama Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada hari ini yaitu jangan bersahabat dengan dunia. Mungkin saudara atau ada di antara saudara bingung. Om, kenapa kita tidak boleh bersahabat dengan dunia? Sementara kita ini masih hidup di dalam dunia, Om. Nah saudara, mungkin pertanyaan ini ada di dalam hatimu. Kita masih hidup di dalam dunia, kenapa tidak boleh bersahabat dengan dunia? Nah nanti kita akan lihat saudaraku, Yesus mau walaupun saudara dan saya masih hidup di dalam dunia, kita tidak boleh bersahabat dengan dunia. Seperti tadi pagi saya katakan, kalau saudara lihat itu ikan di laut, lingkungannya semua air asin, tetapi ikannya tidak asin. Amin saudara, walaupun kita ada di dalam dunia ini, kita tidak boleh bersahabat dengan dunia. Sekali lagi nanti kita akan melihat apa bahayanya, apa dampaknya, apa resikonya kita bersahabat di dunia. Untuk itu kita akan lihat Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang pertama. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, mulai dari ayat 26. Saudara simak baik-baik. Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Sampai di situ. Yang menarik saudara. Saudara perhatikan ayat yang ke-28 ini. Kalimat yang pertama. Allah memberkati mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Tentu kita tahu. Adam dan Hawa. Kalau saudara memperhatikan baik-baik ayat ini saudara, sekali lagi, kalau saudara simak baik-baik ayat ini di dalam ayat yang ke-26 dan 27, sebenarnya Adam dan Hawa belum berdoa. Adam dan Hawa belum meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi Alkitab tadi katakan ayat 28, Allah memberkati mereka. Dari sini kita dapat melihat saudaraku, yang punya gagasan di dalam memberkati manusia itu adalah Allah sendiri. Amin. Yang punya ide, yang punya kerencana, yang punya kemauan di dalam memberkati manusia pada saat itu adalah Allah sendiri. Dengan kata lain, Allah punya otoritas yang mutlak di dalam mencurahkan berkat-berkatnya kepada manusia. Allah punya kuasa, Allah punya otoritas di dalam memberkati anak-anaknya atau manusia. Dan hal ini saudaraku juga dicatat bagaimana otoritas Allah itu mutlak di dalam memberkati, di dalam mengangkat, di dalam mempromosikan manusia. Kita hubungkan dengan kitab Daniel pasal 4. Nanti kita akan kembali dalam Kejadian pasal 1. Kita lihat Daniel pasal 4 ayat
17. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu. Perhatikan, kalau saudara punya Alkitab, saudara dapat garis bawah ini. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Nah, lihat di sini. Allah punya kuasa. Dengan jelas ayat tadi mengatakan supaya semua orang tahu bahwa Allah berkuasa, Allah berdaulat untuk memberi kepada siapa saja menurut keinginannya. Ayat selanjutnya tadi katakan orang yang kecil pun dapat diangkat. Orang yang sederhana pun dapat dipromosikan. Orang yang tidak dikenal orang lain pun dapat dipromosikan. Karena apa? Yang punya kuasa, yang punya otoritas, yang punya mandat di dalam mengangkat Allah sendiri. Amin, saudara. Nah, kalau saudara cermati ini ayat baik-baik, kita akan berkata, Tuhan terima kasih. Mungkin saudara seorang pegawai, sepertinya saudara tidak punya teman, seorang pejabat. Saudara tidak punya relasi, saudara tidak punya koneksi, orang-orang hebat. Kalau saudara imani firman Tuhan ini baik-baik, bahwa Allah berkuasa mengangkat seseorang, maka saudara akan berkata, terima kasih Tuhan. Amin saudara. Karena yang punya kuasa, yang punya otoritas di dalam mempromosikan seseorang, di dalam mengangkat seseorang, di dalam memberkati seseorang, yaitu Allah sendiri. Saudara lihat tadi. Adam dan Hawa belum berdoa. Adam dan Hawa belum meminta kepada Tuhan. Tetapi ayat 28 tadi dikatakan Allah memberkati mereka. Tetapi saudaraku, kalau saudara lihat di dalam kitab Yeremia, rupanya ada kriteria Allah mencurahkan berkatnya. Coba kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-17, kita lihat di sana. Yeremia pasal yang ke-17. Kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-17, apa kata firman Tuhan? Ayat yang ke-7 mulai. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Nanti saya jelaskan ini saudaraku. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau saudara melihat ayat ini, dengan jelas mengatakan orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Wow. Kembali ke kitab Kejadian. Adam dan Hawa belum mengandalkan Tuhan, saudara. Adam dan Hawa belum berdoa. Tetapi diberkati Tuhan. Bahkan kalau saudara baca yang bagian merahnya tadi, tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik itu berbicara tentang kekeringan. Panas terik itu berbicara tentang kekurangan. Panas terik itu berbicara tentang kelaparan. Panas terik juga berbicara tentang hal-hal yang sifatnya negatif.
Kita lihat di sini. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak mengalami datangnya panas terik. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak alami paceklik, tidak alami kekeringan, tidak alami kelaparan, tidak alami kekurangan. Wah, kalau kita melihat ayat ini saudaraku, sebetulnya sangat sederhana ya. Sebetulnya sangat sederhana. Orang yang mengandalkan Tuhan luar biasa. Diberkati, tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya apa saudaraku? Sementara orang lain mengalami panas terik, sementara orang lain mengalami kekurangan, sementara orang lain mengalami kesulitan di dalam bisnis, orang yang mengandalkan Tuhan tidak mengalami panas terik. Amin saudara. Saudara yakin akan hal ini? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yakini ini. Dan di dalam Alkitab ada contoh saudaraku. Bagaimana sementara orang-orang di sekitarnya mengalami kelaparan, orang-orang di sekitarnya mengalami kesusahan, orang-orang di sekitar mengalami kesulitan. Tetapi orang ini, orang yang mengandalkan Tuhan, dia alami berkat yang luar biasa. Alkitab katakan tidak mengalami panas terik. Siapa dia? Yaitu Ishak. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, saudara, di tempat di mana Ishak pada waktu itu tinggal, terjadi kelaparan, terjadi panas terik. Mengapa? Karena tidak ada turun hujan. Karena tidak turun hujan, para petani ingin tanam tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga semuanya habis, terjadilah kelaparan. Orang-orang pada mengungsi untuk mencari tempat yang dianggapnya ada masa depan. Orang-orang pada pergi untuk mencari tempat yang dianggapnya ada makanan. Terjadilah kesulitan yang begitu luar biasa. Terjadilah kelaparan yang begitu luar biasa. Begitu juga dengan Ishak. Ishak pun juga mau mengungsi. Tetapi Tuhan bilang, Ishak, jangan pergi. Jangan pergi. Andalkan aku Ishak. Andalkan aku. Dan Ishak dengar saudaraku. Walaupun faktanya dilingkupi dengan panas terik. Walaupun faktanya orang-orang pada kelaparan. Orang-orang pada kesulitan. Tetapi Ishak adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dia yakin Tuhan akan merubah fakta. Dan ternyata benar saudaraku. Apa yang dilakukan saudaraku oleh Ishak? Dalam kondisi masih panas terik, dalam kondisi yang belum turun hujan, dalam kondisi tanah yang masih gersang, Ishak menabur, Ishak menanam. Mungkin ketika Ishak menanam orang pada cerewet, orang pada ngomong, Ishak, kamu ini buang-buang benih Ishak. Kondisinya tidak memungkinkan Ishak. Tetapi Ishak, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, dia ikuti Tuhan punya mau. Dia menabur. Dan Alkitab berkata apa saudaraku? Kita lihat ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin saudara. Firman Tuhan digenapi. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak mengalami panas terik, tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami paceklik. Contohnya Ishak tadi. Sementara orang-orang lain pada mengungsi untuk mencari kehidupan, dia justru diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sehingga Alkitab mencatat dia menjadi orang yang kaya, sangat kaya. Haleluya. Ayo kita jadilah pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau kita kembali ke ayat pokok tadi. Sekali lagi,
Kalau kita kembali ke ayat pokok tadi, Adam dan Hawa belum berdoa. Adam dan Hawa belum meminta. Adam dan Hawa belum mengandalkan Tuhan. Tetapi kok Tuhan memberkati? Ini yang kita mau cari tahu. Apa yang membuat Allah memberkati Adam dan Hawa, sementara Adam dan Hawa belum meminta, belum berdoa, belum mengandalkan Tuhan? Apa yang dilihat Allah di dalam pribadi Adam dan Hawa sehingga Alkitab tadi katakan Allah memberkati mereka? Kita kembali dalam kitab Kejadian pasal 1, kita baca ulang agar saudara tahu apa rahasianya, apa penyebabnya kok sampai Adam dan Hawa diberkati sementara belum berdoa, belum meminta, belum mengandalkan Tuhan. Kita lihat di sini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sampai di situ. Dan kalau saudara membaca ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini saudaraku. Walaupun Adam dan Hawa belum berdoa, belum meminta, belum mengandalkan Tuhan. Ini karena apa? Adam dan Hawa itu diciptakan serupa dengan gambar Allah. Inilah yang dilihat Allah. Kenapa Allah mencurahkan berkatnya kepada Adam dan Hawa? Karena apa? Di dalam pribadi Adam dan Hawa ada DNA Allah. Di dalam pribadi Adam dan Hawa ada gambar Allah. Saudaraku. Jadi inilah rahasianya. Kalau kita menyadari bahwa kita semua ini serupa, segambar dengan Allah. Walaupun mungkin maaf, wajah kita tidak seperti artis-artis. Kita tidak akan minder. Amin, saudara. Mungkin rambutmu ikal. Mungkin kulitmu tidak putih. Mungkin hidungmu mancung ke dalam seperti saya. Atau kekurangan tidak sebanding dengan orang-orang hebat. Ketika saudara tahu ayat ini bahwa kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Maka kita tidak akan minder. Kenapa banyak orang minder? Kenapa banyak orang kok rasanya aduh tidak nyaman kalau melihat orang-orang hebat, kalau melihat orang-orang cakep, kalau melihat orang-orang ya cantik atau apa banyak keistimewaan. Karena apa? Dia lupa akan dirinya sendiri. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Ketika saudara sadar bahwa saudara dan saya ini diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Dengan kata lain DNA Allah, sifat Allah, karakter Allah, kasih Allah ada di dalam diri kita. Kita tidak akan minder. Amin, saudara. Kita tidak akan cemas. Kita tidak akan rendah diri dengan keberadaan kita. Walaupun jujur dalam diri kita banyak kekurangan. Dalam diri kita banyak kelemahan. Tetapi kekuranganmu, kelemahanmu tidak mengurangi nilai saudara sebagai gambar Allah. Amin, saudara. Kekuranganmu, keterbatasanmu, kelemahanmu tidak mengurangi nilai saudara sebagai gambar Allah. Camkan ini baik-baik. Kalau saudara camkan ini baik-baik, sekali lagi kita tidak akan minder. Tadi pagi saya kasih ilustrasi. Ini berapa uang nilainya? Berapa nilai uang ini? Ayo, berapa nilai uang ini? 50.000.
Kalau uang ini saya remas-remas, ya, lalu saya buang di sini. Kalau dibuang di situ bisa diambil dia. Saya buang di sini. Kira-kira sudah diremas-remas, dibuang, diambil, nilai uang ini berubah atau tidak? Tidak, saudaraku. Tetap 50.000. Mungkin saya buang lagi di tengah jalan. Tiba-tiba ada sapi, tiba-tiba ada kerbau. Lalu lewat injak-injak, kotoran juga begitu, saudaraku, begitu banyak. Sampai mungkin wajahnya sudah mulai kabur. Apakah nilai uang ini turun? Tidak, tetap 50.000. Jadi, ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupmu, ketika kesulitan terjadi dalam hidupmu, atau barangkali orang mengolok engkau, mencemarkan nama baik, merugikan engkau, nilaimu di hadapan Tuhan tidak berubah. Amin. Nilaimu di hadapan Tuhan sebagai gambar Allah itu tidak berubah. Walaupun di sekitarmu ada begitu banyak orang yang mengecewakanmu, berusaha menghancurkan reputasimu, nilaimu di hadapan Allah tidak berubah. Tetap kita serupa, segambar dengan Allah. Dan kalau kita serupa, segambar dengan Allah, sebagaimana Adam dan Hawa belum berdoa, belum meminta, belum mengandalkan Tuhan, Tuhan siapkan berkatnya. Amin, saudara. Tuhan curahkan berkatnya selama kita memposisikan diri serupa, segambar dengan Allah. Tapi mungkin saudara berkata, Om, kalau memang Tuhan berjanji mencurahkan berkatnya kepada saya, Om, kenapa yang bertambah bukan uang saya, Om? Kenapa yang bertambah justru hutang saya, Om? Mana janji Tuhan? Mungkin saudaraku, ketika saya menyampaikan hal ini, di dalam hati saudara berkata, faktanya tidak. Uang saya bukan terus bertambah, tetapi justru hutang yang terus bertambah. Mungkin saudaraku, sementara saya menyampaikan hal ini, saudara berpikir begitu, bukan uang yang bertambah, tetapi hutang yang bertambah. Jawabannya saudaraku, mungkin gambar Allah yang ada pada diri kita telah rusak. Nah ini. Gambar Allah yang ada dalam diri kita itu sudah rusak. Nanti kita akan lihat apa yang menyebabkan gambar Allah itu rusak sehingga janji Tuhan tidak tergenapi di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan lihat saudaraku, apa yang menyebabkan kita tidak diberkati. Sementara firman Tuhan tadi katakan kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tetapi kenapa kita tidak diberkati? Sekali lagi mungkin tanpa kita sadari, kita yang merusak gambar Allah di dalam diri kita. Ini, kita yang merusak gambar Allah di dalam diri kita. Kita akan melihat apa yang membuat gambar Allah itu rusak di dalam diri kita. Kita lihat di dalam Yakobus pasal yang keempat. Kita lihat Yakobus pasal yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Perhatikan kalimat tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat ini begitu jelas, ayat ini begitu gamblang saudaraku. Bersahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Dan barang siapa hendak menjadikan dirinya sahabat dunia,
menjadikan dirinya jadi musuh Allah. Inilah yang bisa merusak gambar Allah ada di dalam diri kita. Yaitu karena apa? Kita tidak setia yang pertama tadi. Yang kedua, kita menjadikan diri kita sahabat dunia. Orang kalau sudah bersahabat dengan dunia, saudaraku, itu akan membuat kesetiaannya kepada Allah semakin jauh. Jadi kalau boleh saya gambarkan begini, saudara. Seandainya yang di tengah ini, saudara, itu kita. Lalu yang sebelah sini yang ada cincin batu akik ini, kita gambarkan, saudaraku, saya gambarkan Allah. Dan di sini dunia. Kita ada di tengah-tengah. Ya. Semakin kita dekat condong kepada dunia. Ya, semakin kita condong kepada dunia, bersahabat kepada dunia, jarak kita dengan Allah semakin jauh. Ya, ini saya kasih ilustrasi. Ini Allah, ini saya, saudara, dan ini dunia. Semakin kita condong bersahabat dengan dunia, kompromi dengan dunia, semakin dekat dengan dunia, dipastikan kita semakin jauh dengan Allah. Dan itulah awal rusaknya gambar Allah di dalam diri kita. Itulah awal rusaknya gambar Allah di dalam diri kita. Semakin kasih kita kepada dunia semakin kuat, kasih kita kepada Allah semakin lemah. Ada satu ayat kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Perhatikan, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudaraku, semakin kita mengasihi dunia, kasih kita kepada Bapa semakin jauh. Semakin kita mencintai dunia, cinta kita kepada Bapa juga semakin jauh. Jadi ditentukan kepada diri kita sendiri. Kalau saudara, sekali lagi kembali ayat pokok, kalau saudara ingin alami janji-janji Tuhan, pertahankan gambar Allah itu tetap ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Kasih kita kepada Allah semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Cinta kita kepada Tuhan semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata. Itulah yang diharapkan Tuhan. Karena apa, saudaraku? Kita tahu di dalam Alkitab, gereja Tuhan, saudara dan saya itu adalah mempelai perempuan. Dan Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Di dalam kitab Wahyu pasal 12, kita nanti akan menikah dengan calon pengantin kita. Kita akan menikah dengan Yesus. Saat ini kita sementara Alkitab katakan kita dipertunangkan. Kita sementara bertunangan, belum menikah. Dalam masa tunangan itu sangat menentukan sekali. Apakah tunangan ini tetap setia atau tidak? Amin, saudara. Kalau tunangan, ya yang penting tunangan. Lalu tidak setia. Cintanya kepada tunangannya kendor. Karena apa? Ada yang lain. Bisa-bisa hancur, saudaraku. Walaupun sudah tunangan, bisa-bisa hancur. Karena apa? Berpaling. Berpaling, saudara. Begitu juga dengan Tuhan. Kita dipertunangkan kata firman. Tetapi kalau kita sudah berpaling dengan dunia, bersahabat dengan dunia. Saudara, bagaimana perasaan Yesus? Bagaimana perasaan Yesus? Saya mau tanya, siapa nona-nona atau nyong-nyong yang sudah punya tunangan? Angkat tangan.
Angkat tangan, jangan malu-malu. Tidak ada ya, tidak ada yang mengaku. Nah, saudara, coba. Kalau seandainya kita sudah bertunangan, lalu tunanganmu tiba-tiba dekat dengan orang lain, saudara cemburu atau tidak? Pasti cemburu, saudara. Kita pasti cemburu karena apa? Kita sudah punya persiapan akan menikah, nanti rencananya di sini, menikah di sini. Nanti pokoknya bulan madu di sini sudah bagus, tiba-tiba pacar kita, tunangan kita tiba-tiba berpaling dengan kita, kita pasti sakit hati, kita pasti cemburu, saudaraku. Demikian juga dengan Yesus. Amin, saudara. Alkitab katakan kita ini dipertunangkan. Yesus sebagai calon mempelai laki-laki kita. Kalau sampai kita berpaling dengan dunia, kita bersahabat dengan dunia, dan itu akibatnya hubungan kita dengan Allah semakin jauh, semakin renggang. Betapa sakitnya hati Yesus. Betapa kecewanya tunangan kita. Yesus mempelai laki-laki kita. Betapa sakitnya. Dan itulah yang mengakibatkan gambar Allah dalam diri kita itu rusak. Ingat, bukan cuma kita kalau tunangan kita dengan yang lain cemburu, saudaraku. Tuhan juga cemburu, saudaraku. Karena apa? Dia itu tunangan kita dan juga akan menjadi suami kita. Kita lihat ayatnya. Yesaya 54 ayat yang kelima. Apa kata firman Tuhan? Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia, huruf besar, Tuhan. Yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ini bisa jadi bahan kesaksian. Yesus itu adalah Allah seluruh bumi. Yesus itu bukan hanya Allahnya orang Kristen. Yesus itu bukan Allahnya orang Israel. Tetapi Yesus itu adalah Allahnya seluruh bumi. Amin, saudara. Nah, ini. Jadi Yesus itu tunangan kita, suami kita nanti, saudara. Kalau sampai kita sebagai calon mempelai perempuan berpaling dari calon kita nanti, betapa kecewanya Yesus, betapa sedihnya Yesus. Dan itulah gambar Allah dalam diri kita rusak. Dan karena gambar Allah dalam diri kita rusak, makanya kita tidak diberkati. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Aku ini sudah menjadi pengunjung setia gereja. Aku belajar melakukan firman-Mu. Tetapi tanpa kita sadari gambar Allah dalam diri kita sebenarnya sudah rusak. Ayo. Saya tadi pagi, saudara, mendapat WA yang begitu indah dari seorang hamba Tuhan, dan itu sangat luar biasa. Dia katakan begini, saudara, ini sempat saya catat kalau tidak salah. Banyak orang Kristen menghormati hari Minggu. Itu kalimatnya begitu. Banyak orang Kristen menghormati hari Minggu. Dia berhenti dari pekerjaannya, dia berhenti dari aktivitas rutinnya, tapi hari Minggu tetap tidak ibadah. Luar biasa ini kalimat ini. Dia kalau hari Minggu dia sangat hormat, rela tidak kerja, rela berhenti beraktivitas. Bagus, saudaraku. Tetapi tidak masuk gereja. Nah, ini banyak, saudaraku. Istilahnya istirahat. Hari Minggu istirahat. Karena hari Minggu itu harinya Tuhan. Tetapi tidak masuk gereja.
Ayo saudaraku, ilustrasi tadi, renungkan baik-baik. Semakin kasih kita kepada dunia, semakin kuat kasih kita kepada Allah, semakin lemah. Pilihan ada pada saudara dan saya. Kalau saudara ingin diberkati, pertahankan gambar Allah yang ada di dalam diri kita. Ingat sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Sebagaimana kita kalau seandainya punya tunangan. Ayat yang terakhir ini, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-9, apa kata firman Tuhan? Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Jadi tadi pagi saya ngomong, saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang dari kampung, saudaraku. Kalau saya ngobrol-ngobrol, saya besuk, saya sempat ngobrol, 60-70% sebelum dia pergi ke kota Labuan Bajo, orang tuanya sudah titipi sesuatu. Kamu pegang ini ya, kamu simpan ini ya, agar majikanmu sayang sama kamu. Agar kamu dijaga terus. Dan banyak hal, saya kaget saudaraku, saya perhatikan hanya barang-barang begitu. Nah, ini yang membuat Allah cemburu. Ini, hal-hal inilah yang membuat Allah cemburu saudaraku. Mungkin saudara pernah dengar kesaksian saya. Sebelum saya terima Yesus sebagai juru selamat, saya beberapa kali ke Gunung Kawi, cari ilmu. Cari ilmu ke Gunung Kawi saudaraku. Yaitu Malang Selatan, Mas Adi pasti sudah tahu. Atau barangkali sering ke sana. Sudah pasti tahu. Tempatnya penyembahan berhala yang begitu kuat saudaraku. Di situ saudaraku, saya bisa melihat di situ orang-orang dari Jakarta, orang-orang dari luar Jakarta, saudaraku, dengan mobil-mobil mewah, saudaraku, datang di situ dengan membawa jam-jam antik dan banyak hal, saudaraku. Satu saat saya tanya, kok kesini itu apa tujuannya? Cari penglaris, cari kekayaan. Bayangkan, waktu itu tidak tanya agamanya apa. Cari penglaris. Padahal datang sudah bawa Mercy saudaraku. Tetapi datang ke situ cari kekayaan. Padahal saudara tahu dukunnya miskin. Ini kan terbalik. Kalau dukunnya lebih kaya mungkin wajar. Ini orang kaya pergi ke dukun, dukunnya miskin. Ayo. Dan inilah yang membuat Allah cemburu. Saya anjurkan bagi seluruh jemaat GPD Bukit Sion, kita hanya percaya Yesus. Amin saudara. Jangan sampai Allah cemburu. Kita percaya Yesus tetapi juga percaya dengan kekuatan-kekuatan lain. Itulah yang membuat Allah cemburu saudaraku. Makanya jangan sujud menyembah kepadanya. Itu kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya. Itu berbicara tentang penyembahan berhala. Jangan beribadah kepadanya. Karena aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Sebagaimana kalau saudara dan saya punya tunangan, saudara punya tunangan, tunanganmu berpaling, kita pasti cemburu. Begitu juga dengan Tuhan. Dan itulah awal gambar Allah yang ada pada diri kita itu rusak, yang mengakibatkan kita tidak diberkati. Ayo, pertahankan gambar Allah yang ada di dalam diri kita. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Andalkan Tuhan. Utamakan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih mesra dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Maka saudaraku, di dalam Kejadian tadi katakan Allah memberkati dan Allah siapkan berkatnya untuk saudara dan saya. Amin saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Silakan pemain musik, haleluya. Jadi mari, jangan rusakkan gambar Allah yang ada di dalam diri kita. Dengan kita bersahabat dengan dunia.
Ayo, walaupun kita masih hidup di dalam dunia, jangan bersahabat dengan dunia. Karena apa? Firman Tuhan tadi katakan, barang siapa bersahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Waduh, kita punya musuh manusia saja kita masih takut. Apalagi musuh kita Allah, saudaraku. Jantung kita kasih berhenti berapa detik, habis. Kalau sampai Allah menjadi musuh kita, ngeri saudaraku. Bukan cuma kita tidak akan alami berkat, tetapi lebih ngeri daripada itu. Wow, ayo, kalau mungkin selama ini hubungan kita dengan dunia sepertinya kok semakin intim, sepertinya kok semakin akrab, sepertinya kok semakin mesra. Biarlah lewat firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita kembali. Amin saudaraku. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, ayo kita segera kembali. Jangan bersahabat dengan dunia, karena ujung-ujungnya itu membawa kita kepada kebinasaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.